Ya, halo teman-teman. Jadi selamat kalian ini sedang menonton video ASIS PSSO yang pertama kali setelah UTS. Sorry banget gue baru upload untuk ASIS PSSO sekarang. Jadi terakhir itu waktu tatap muka kita ASIS udah sampai ASIS 6 kalau nggak salah. Nah, sekarang lanjut ke asistensi 7 setelah UTS. Ini berarti udah masuk materi UAS. Nah, asistensi 7 ini tentang chapter selecting input probability distributions. Nah, jadi di sini tuh hari ini kita punya 3 soal. Nah, jadi nanti untuk masing-masing soal itu pertanyaannya itu nanti mereka bakal pakai jenis distribusi yang beda-beda. Biar lebih jelas langsung kerjain aja soalnya. Nah, ini jadi ini untuk soal pertama. Terjadi sekitar 200 kesalahan cetak pada halaman tertentu di koran Daily Planet edisi tahun 1981. Nah, suatu koran berkualitas di wilayah Eropa, si koran Daily Planet itu tadi. Terus berikut ini adalah ringkasan dari 200 kesalahan cetak berdasarkan jumlah kesalahan pada satu halaman. Nah, jadi di sini ada tabel jumlah salah cetak tiap halaman, mulai dari 0 kesalahan, 1 kesalahan, terus sampai 9 kesalahan. Nah, terus di sini untuk masing-masing kesalahan ada frekuensinya. Jadi, salah cetak 0 setiap halaman itu 5 kali frekuensinya. Terus salah cetak 1 itu 12 kali frekuensinya dan seterusnya sampai salah cetak 9 kali. Salah cetak ada 9 kesalahan cetak gitu. Nah, terusnya di sini kita harus menggunakan uji chi-square untuk menguji bahwa distribusi yang cocok untuk data tersebut adalah Poisson. Jadi di sini kita pakai distribusi Poisson dengan rata-ratanya itu 4 dan menggunakan tingkat signifikansinya itu 5%. Nah, ini di sini gue udah bikin tabel sama yang kayak di soal. Di sini yang atas itu untuk jumlah salah cetak, terus yang bawahnya itu frekuensinya. Habis itu kan dia tadi bilang kan dia pakai distribusi Poisson. Nah, untuk Poisson cara nanti, jadi nanti tuh kita nyari PX gitu loh, PX. Nah, untuk nyari PX kalau misalkan distribusinya Poisson itu rumusnya kayak gini. Jadi E pangkat minus lambda terus nanti dikali sama lambda pangkat X dibagi sama X faktorial. Nah, di mana X itu adalah jumlah data. Di sini X-nya adalah 10 karena kan dari 0 sampai 9 itu kan ada 10 kan, ada 10 data. Terus untuk lambdanya itu rata-ratanya di sini 4 karena ini kan tadi kan dia bilang kan rata-rata 4. Nah, terusnya alfanya 5%, tadi tingkat signifikansi, terus n-nya di sini ada 200. 200 dari mana? 200 itu adalah jumlah frekuensi ini. Nah, terus untuk E pangkat minus rata-ratanya ini kalian bisa cari di kalkulator, bisa cari pakai kalkulator. Nah, langsung kita jawab. Jadi di sini step pertama adalah kita bikin tabel ini X, PX, dan NP. X itu di sini adalah jumlah salah cetak tadi yang 0 sampai 9. Nah, terus untuk PX itu adalah probability si X ini terjadi. Nah, ini kan X 0. Nah, berarti kalau probability terjadinya salah cetak sebanyak 0 di satu halaman adalah 0,018 kali 0,018. Nah, itu dapat dari mana? Ingat, ini kan PX. Nah, nanti kalian pakai rumus PX yang ini tadi. Jadi nanti kalian masukin pakai rumus ini pangkat minus rata-rata dikali rata-ratanya 4 pangkat X. Nah, X di sini kalian bukan masukin X jumlah data, melainkan adalah X si jumlah salah cetak ini. Jadi kalian masukinnya si 0 bukan si 10 ya. Jadi kalau misalkan untuk nyari PX, X di sini di rumus ini adalah si jumlah salah cetaknya yang currently lagi kalian hitung. Nah, ini satu-satu kalian cari semuanya PX-nya pakai rumus ini. Nah, nanti sebenarnya kan si
pangkat minus rata-ratanya kan udah sama nih semuanya kan, semuanya pasti pakai ini. Terus si rata-ratanya ini, cuma nanti pangkat x-nya kalian menyesuaikan aja sama si ini, kalian lagi ngitung yang mana. Terus sama x faktorial juga ngikutin kalian lagi ngitung x yang berapa banyak kesalahan gitu. Nah udah dapet px, selanjutnya kita dikelompokin nih si px-nya tadi. Nah cara ngelompokinnya gimana? Nah caranya adalah kayak kalian kan lihat nih, ini probability-nya kayak kecil banget kan, 0,0 sekian, 0,07, terus di sini 0,14, tapi sedangkan di sini tuh kayak probability-nya lebih besar gitu loh. Nah jadi tujuan kalian mengelompokkan adalah supaya gap antara satu probability dengan yang lain tuh nggak terlalu besar. Nah makanya di sini kalian tambahin si probability x 0, 1 sama 2 ya, berarti 0,01 tambah 0,07 tambah 0,14 ini ditambah jadi 0,23 supaya dia tuh gapnya nggak terlalu jauh sama probability-nya si x3. Nah terusnya x4 juga sama kan, masih 0,19, jadi kalian nggak perlu nambahin, soalnya nanti kalau misalkan kedua ini ditambahin kan bakal ada gap lagi kan antara dua ini sama yang sebelumnya. Jadi ya udah kalian bikin pengelompokan gimana caranya supaya si probability itu nggak punya gap yang terlalu jauh gitu loh. Nah terusnya sampai sini kan 0,19 masih oke lah. Terus 0,15 juga masih nggak terlalu jauh kan gapnya. Nah cuma di sini 0,10 udah mulai jauh kan gapnya. Apalagi yang ini 0,05, 0,02, 0,01. Nah jadi kalian rekap aja semuanya ini, sisanya kalian jumlah kan toh akhirnya 0,2 nih setelah dijumlah. Nah jadinya kan gapnya nggak terlalu jauh kan. Nah jadi begitu untuk pengelompokan si px-nya. Nah habis itu kalian cari NP-nya. NP dapat dari mana? NP itu dapat dari N kali P. Nah, N-nya itu kan 200 kan, ini tadi yang diketahui. Nah, P itu adalah probability yang tadi udah kita kelompokkan, yang udah kita gabung-gabungin tadi. Nah, berarti untuk ini kan P-nya kan dibarengin. Nah, berarti ini P-nya dikali sama 200. Terus yang ini, P ini kali 200. Dan seterusnya. Sampai bawah sini juga ini P-nya kali 200. Nah, habis itu lanjut step 2. Step 2 itu kalian bikin tabel, isinya itu I, interval, NP, NJ, sama NJ minus NP dikuadratin, abis itu dibagi sama NP. I-nya dari mana? I itu adalah jumlah dari si P yang udah kita bikin tadi di sini di tabel sebelumnya. Ini kenapa 5? Karena di sini P-nya kita punya 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan, ada 5. That's why di sini I-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus untuk bagian interval kalian dapat dari mana? Kita dapat interval ini dari, kenapa ini 0, 1 sama 2? Karena yang P pertama ini dia kan adalah P-nya itu jumlah probability si kesalahan 0, kesalahan 1 sama kesalahan 2 kan. Nah, makanya intervalnya adalah 0, 1 sama 2 karena si P-nya tadi ini adalah jumlah PX 0, 1 sama 2. Terus untuk yang I2 intervalnya 3 karena emang dia cuma si 3 ini doang kan. Terus yang I3 juga cuma X4 doang, terus yang 5 juga cuma X5. Nah, yang I5 di sini kan dia udah digabungin lagi kan. I kelima ini dia udah penggabungan antara PX-nya si X6, 7, 8 sama 9. Makanya intervalnya 6, 7, 8 sama 9. Nah, habis itu kita cari NP. NP-nya sebenarnya sama kayak yang tadi, kayak yang di kolom ini. Jadi kalian tinggal salin aja yang ini ke kolom sini sama NP-nya. Habis itu untuk yang NJ kalian dapat dari yang NJ kalian dapat dari ini dari jumlah frekuensi si 0, 1 sama 2. Kan tadi kan intervalnya itu kan si X0, X1 sama X2 kan. Nah, kalian jumlahin si frekuensi X0 berapa, frekuensi X1 berapa, frekuensi X2 berapa. Nah, berarti 5 tambah 12 tambah 31, makanya NJ-nya 48 karena itu jumlahnya.
Terus untuk yang 2 ini berarti lo cuma, karena itu cuma 1, ya udah berarti lo masukin frekuensinya si X3 doang. Begitu juga untuk yang 3 sama 4 karena mereka juga cuma satu-satu doang kan. Nah, untuk yang kelima, I5 ini dia NJ-nya dapat dari frekuensi total dari si X6, 7, 8 sama 9 karena kan dia P-nya kan tadi kan gabungan dari ini kan, interval si X6, 7, 8, sama 9, makanya frekuensi si X6, 7, 8, 9 kalian tambahin. Nanti itu bakal jadi NJ-nya. Jadi ingat kalau NJ itu dapat dari totalan frekuensi si interval. Nah, selanjutnya adalah NJ minus NP, kalian kuadratin. Ini ya, NJ minus NP, kalian kurang, habis itu nanti hasilnya kalian kuadratin. Nah, habis itu dibagi sama si NP-nya itu. Nah, dapet deh NJ minus NP kuadrat bagi NP-nya. Terus sama untuk ke bawahnya juga kalian tinggal masukin aja angka-angkanya, disesuaikan. Terus nanti kalau misalkan ini semuanya udah dapet sampai I terakhir, kalian totalin semuanya. Totalin si NJ minus NP kuadrat per NP ini ditambah semua. Nah, itu bakalan jadi lambda kuadratnya kalian. Nah, terus nanti kalian juga harus tahu K. Jadi K itu adalah jumlah I yang kita punya. Di sini kan I-nya ada 5, berarti K kita adalah 5. Nah, step selanjutnya adalah kita cari nilai critical value. Nah, dapat dari mana? Jadi kita harus tahu dulu nih. Kan tadi udah kita harus nyari K-1. Kan tadi kan K-nya 5 kan. K-nya 5. Kalau K-1 kan berarti 4. Terus tadi ada signifikansi 5%. Berarti kan sisanya itu kan 95% kan, atau 0,95. Nah, kalian cari nih si 0,95 ini sama 4 di tabel ini. Nah, kalian lihat di tabel, kan itu 0,95, kalian lihat di bagian ini yang kayak gamma ini, yang atasnya kalian lihat mana yang 0,95, kan yang ini kan dapat nih 0,95. Terus kalian lihat K-1 kalian berapa? 4. Oke, lihat nih yang ke bawah ini menurun, kalian cari 4, udah dapat 4. Terus kalian lihat mereka ini keduanya cross-nya tuh di mana gitu, mereka bersilangan di mana. Nah, setelah ditarik garis, dapet deh nih, mereka bersilangan di 9,488. Nah, itu berarti adalah nilai critical value kita, 9,488. Nah, habis itu kita compare deh antara critical value ini sama yang sebelumnya udah kita hitung. Yang ini nih, yang penjumlahan dari NJ-NP kuadrat per NP. Kita compare, terus kita lihat kalau misalkan si tadi rata-ratanya ini ternyata lebih besar dari critical value, maka reject H0. Nah, sedangkan punya kita itu di sini rata-rata kita 0,5 itu lebih kecil kan dibandingkan sama si critical value-nya, karena critical value-nya aja sampai 9,48. Nah, berarti kalau begitu kita nggak reject H0 karena rata-rata kita lebih kecil dibandingkan sama si critical value-nya. Ya, jadi kesimpulannya berdasarkan hasil perhitungan di atas, kita nggak reject H0 karena nilai rata-rata kita lebih kecil dibandingkan critical value. Nah, ini adalah angkanya. Ini untuk rata-rata yang hasil perhitungan, yang ini dapat dari tabel. Ya, jadi begitu kalau untuk yang soal nomor 1, diingat-ingat kalau ini adalah cara cari pakai distribusi Poisson. Nah, untuk soal 2 sama 3 nanti distribusinya beda lagi. Next, soal nomor 2. Jadi di sini tuh ceritanya ada suatu peternak memiliki catatan dari jumlah anak sapi dari setiap sapi yang dia miliki selama 5 tahun pertama dari pengembangbiakan yang dilakukannya. Nah, terus di sini kita ada tabel mengenai ringkasan data. Jadi di sini ada jumlah anak sapi 0, 1, 2, 3, 4, 5 dari si sapinya, dari si induknya. Jadi tuh dia punya sapi nih. Nah, sapinya kan itu berarti induknya. Nah, si induk-induk ini mereka beranak gitu, si sapi-sapi ini beranak. Nah, jumlah sapi dia di sini ada 4, 19, 41, 52, 26 sama 8. Nah, terus ini masing-masing si induknya punya anak sapi yang jumlahnya ada di tabel yang atasnya ini.
Terus dengan menggunakan tingkat signifikasi 5%, apakah data tersebut mengikuti distribusi binomial dengan parameter T-nya 5 dan P-nya 0,5. Nah, jadi caranya adalah ini tabelnya masih sama kayak yang di soal, jumlah anak sapi dari sapi-sapinya dia. Terus di sini ada tingkat signifikansi 5%, terus T-nya 5, P-nya 0,5 sama N-nya 150. 150 dapat dari ini jumlah sapinya. Nah, terus di sini ada distribusi binomial. Tadi kan yang ditanyain apakah dia mengikuti distribusi binomial atau enggak. Nah, bedanya di sini cara cari PX-nya itu beda sama yang sebelumnya. Kalau di sini tuh cara cari PX-nya kita pakai kombinasi. Kalau yang sebelumnya kan ini faktorial kan, dia X-nya faktorial. Terus begini, rumusnya begini. Nah, terusnya kalau yang binomial, kalian harus cari kombinasi dulu si T sama X, abis itu dikali sama P-nya dipangkatin X, abis itu dikali sama 1 minus P yang dipangkatin sama T minus X. Nah, sebenarnya masih stepnya mirip-mirip kayak yang tadi. Kalian harus bikin tabel ini si X, PX sama NP. Terus nanti step keduanya kalian harus cari si I-nya ada berapa, intervalnya apa aja, terus NJ, NP sama NJ minus NP kuadrat per NP. Terus nanti step ketiganya sama nyari si critical value-nya yang kalian lihat dari tabel. Nah, dari step 1 dulu, X-nya kan di sini sama kan kayak sebelumnya. Jadi X-nya itu adalah si jumlah anak sapinya ini. Nah, terus frekuensinya adalah si jumlah sapinya. Nah, terusnya di sini PX adalah dapat dari ini, kalian pakai rumus ini, kalian masukin. Jadi untuk yang pertama ini kalian berarti dapat dari kombinasi antara T-nya kan 5 nih. Kombinasi ini 5 sama X, X-nya kan 0. Nah, berarti kalian cari kombinasi 5 sama 0. Habis itu dikali sama P pangkat X. P-nya kan 0,5. Pangkat X-nya 0. Dikali sama 1 minus P, 1 minus 0,5 berarti dipangkatin T minus X. T-nya 5, X-nya 0. Nah, habis itu dapat deh kalian si ini PX-nya. Habis itu cari untuk semuanya pakai rumus yang sama, cuma bedanya kalian harus perhatiin X-nya yang diganti-ganti. Nah, habis dapat semua PX-nya, sama kayak tadi kita harus gabungin si PX-nya ini supaya gap-nya tuh nggak terlalu jauh. Kan ini kan yang pertama 0,031. Terus ada 0,156, ada 0,31. Kan 0,03 sama 0,31 kan agak jomplang ya. Nah, makanya kita coba ini ditambahin 0,031 tambah 0,156. Kan masih 0,187. Kan masih agak jauh ya sama 0,3. Nah, terus kalian bisa gabungin ketiga ini. Nah, setelah digabungin ternyata mereka 0,5 jadinya kalau digabung. Terus kalau misalkan di compare sama let's say 0,313, kan ini masih terlalu kecil ya berarti yang 0,313. Nah, coba kalian tambahin sama 0,156. Nah, habis itu karena nanggung nanti 0,031 nya kalau dia sendiri dia bakal jomplang banget sama PP yang lainnya, jadi disatuin aja. Nah, setelah disatuin ternyata dua-duanya jumlahnya sama, P-nya sama-sama 0,5. Habis itu cari NP-nya. NP-nya ini dapat dari N ya, jumlah jumlah sapi ini tadi dikali sama P-nya ini 0,5. Nah, kebetulan kan ininya sama, jadi NP-nya dua-duanya sama. Habis itu masuk ke step 2. I-nya kan berarti cuma ada 2 kan, karena P-nya ini cuma 1, 2. Nah, habis itu untuk interval kalian lihat di sini yang P pertama ini dia gabungan dari probability X berapa aja. Kan berarti dia dapat dari gabungan probability X 0, 1 sama 2. Makanya intervalnya 0, 1, 2. Terusnya yang kedua di sini P-nya dia adalah gabungan dari X 3, 4 sama 5. Nah, habis itu untuk NJ-nya kalian dapat dari sini jumlah sapinya.
si jumlah sapi dari intervalnya dia. Terus yang ini juga dapat dari jumlah sapi intervalnya dia 345. Nah, terusnya di sini ada NP. NP-nya kalian tinggal salin aja dari tabel yang ini. Setelah itu kalian cari NJ minus NP dikuadratin per NP. Sebenarnya sama kayak yang tadi. Nah, di sini sama, kalian tinggal ini aja si NJ minus NP. Terus hasilnya dikuadratin, habis itu dibagi sama NP-nya. Habis itu kan udah dapet nih dua-duanya. Kalian totalin, di total dapat segini. Nah, itu jadi rata-rata kita. Nah, terusnya jangan lupa kita harus tahu K kita itu berapa. Nah, K kita itu sejumlah sama I-nya. I-nya kan 2, berarti K kita ada 2. Next, di step 3, kita cari si critical value. Nah, kita harus tahu K-1 kita dulu. K-1 kita kan berarti 1 karena K-nya ada 2. Nah, untuk tingkat signifikansi 5%, berarti sisanya 95% atau 0,95. Kita cari berarti di tabel ini yang ke samping 0,95. Kan berarti yang ini kan. 0,95, terus kita cari K-1-nya 1. Berarti yang menurun kita cari yang 1, angkanya 1. Berarti ini nih yang pertama. Nah, kita lihat si 1 ini sama 0,95, dia bersilangan di angka berapa. Kan berarti dia ada di sini kan, 3,841. Nah, berarti itu jadi critical value kita. Nah, kita compare deh critical value kita sama si ini tadi, rata-ratanya kita. Nah, ingat kalau misalkan si rata-rata kita lebih besar dari critical value, berarti H0-nya di reject. Tapi karena ini kita rata-ratanya masih lebih kecil daripada critical value-nya, berarti H0 tidak di reject. Berarti H0 diterima karena rata-rata kita masih lebih kecil dari critical value. Jadi begitu cara perhitungan kalau kita mau tahu apakah dia termasuk distribusi binomial atau enggak. Nah, ini soal ketiga, soal terakhir dari asistensi ini. Jadi di sini ada poin A sama B. Yang A itu pertama adalah jelaskan secara singkat prosedur untuk menentukan distribusi probabilitas dari data input. Nah, ini kalian bisa lihat di PPT materi dari perkuliahan atau dari buku. Terus di sini untuk soal latihannya yang hitungan. Di sini ceritanya itu kita sedang melakukan inspeksi terhadap hasil panen buah jeruk. Terus terdapat 1000 kantong yang masing-masing berisi 10 buah jeruk, yang beberapa diantaranya sudah mengalami proses pembusukan. Nah, terus di sini tuh kita ingin mengetahui apakah distribusi jeruk yang busuk di tiap kantong itu mengikuti distribusi binomial. Nah, terusnya dari hasil observasi didapatkan data kayak di tabel ini. Jadi di sini di tabel ada data tentang jumlah jeruk yang busuk sama frekuensinya. Nah, di sini jumlah jeruk yang busuk ada mulai dari 0, 1 buah, sampai 6 buah. Terus di sini ada untuk masing-masing frekuensi terjadinya kebusukan pada jeruk. Kalau yang jumlah jeruk yang busuk itu 0, frekuensinya 334, dan seterusnya sampai jumlah jeruk yang busuk itu 6, frekuensinya itu ada 9 kali. Terus di sini kita disuruh menghitung probabilitas untuk mendapatkan jeruk yang busuk atau P-nya. Terus kita di sini juga harus menguji dengan chi-square apakah jumlah jeruk yang busuk tersebut mengikuti distribusi probabilitas binomial dengan alfanya itu adalah 10%. Nah, di sini kayak biasa di sini tabelnya sama kayak yang ada di soal, jumlah jeruk busuk sama masing-masing frekuensinya. Habis itu di sini cara cari PX-nya, kalau misalkan kita mau tahu apakah dia terdistribusi secara binomial atau tidak, cara cari PX-nya kayak begini, mirip atau bahkan sama kayak yang ini tadi, binomial, karena emang sama-sama yang ditanya binomial kan. Jadi untuk kasus ini tadi berarti bedanya bisa ditanyain apakah dia mengikuti distribusi binomial atau distribusi Poisson. Nah, untuk yang soal ketiga ini dia nanya binomial lagi, berarti masih pakai rumusan PX yang sama kayak yang soal nomor 2. Nah, terusnya di sini dia untuk T-nya adalah 10.
Terusnya di sini N-nya 1000 dapat dari jumlah frekuensinya. Terus untuk P-nya adalah dapat dari si ini. Nanti kita akan ngitung si PX-nya di step pertama dibagi sama si T. Terus untuk alfanya di soal dibilang itu 10%. Nah, berarti untuk P ini akan diketahui later sih sebenarnya. Jadi kita harus ngerjain step 1 dulu. Nah, sama kayak sebelumnya, bikin tabel X, terus kali ini frekuensinya dimasukin, habis itu untuk cari probability-nya berapa. Jadi kan makanya kita masukin frekuensi, habis itu baru kita cari P kali X. Di sini PX-nya beda sama PX yang ini kan probability dari si X-nya. Sedangkan kalau PX ini adalah perkalian antara si probability yang ini dikali sama X-nya. Nah, langsung di sini kan X-nya tadi ada 0 sampai 6 kan. Terus di sini masing-masing frekuensinya. Terus untuk probability-nya kita dapat dari masing-masing frekuensi dibagi sama totalnya. Kan totalnya 1000 kan. Sama kayak yang di soal dia bilang 1000 kantong. Nah, terusnya habis itu untuk cari masing-masing probability, kalian cari aja ini masing-masing frekuensinya dibagi sama 1000. Nanti kalian bakal dapat probability masing-masing si X. Habis dapat probability-nya, kalian cari PX-nya. PX-nya kayak yang tadi gue bilang, dikali antara si probability ini dikali sama masing-masing X-nya. Habis itu dicari semuanya ke bawah sampai X6. Nah, baru kita cari PX-nya. PX-nya itu ngikutin ini, pakai PX kalau misalkan kita mau tahu apakah dia terdistribusi secara binomial atau enggak. Sama kayak soal 2 caranya. Jadi kombinasi antara T sama X-nya, kan T-nya 10, X-nya berarti 0. Kalau yang ini ya, yang lagi kita hitung ini. Terus P-nya 0,112 dipangkatin sama X-nya. Terusnya dikali sama 1 minus P. P-nya ini. Terusnya dipangkatin T minus X. T-nya ini, X-nya yang 0. Sebenarnya sama kayak yang sebelumnya, cuma kalian nanti tinggal ganti-ganti aja sih X-nya, disesuaikan kalian lagi ngitung X yang mana. Nah, terusnya di sini sama, setelah ngitung PX, probability si X, itu kita kelompokin si ininya, PX-nya, supaya nggak ada PX yang gap-nya tuh terlalu besar. Nah, di sini 0,29, ada 0,38, 0,22, terus ini ke bawah, ini udah mulai kecil-kecil banget. Nah, jadi kalau kita lihat di sini untuk 0,29 gak mungkin ditambahin sama 0,38 karena nanti dia bakal jomplang banget sama yang ke bawahnya. Jadi 0,29 bisa berdiri sendiri, 0,38 juga apalagi karena dia yang paling gede. Terus ini sisanya bisa digabungin supaya gapnya nggak terlalu jauh sama yang kedua ini. Nah, terus setelah tahu P-nya, kita lanjut ke sini ke NP. NP-nya itu didapat dari N ini, N-nya kan 1000 dikali sama P-nya ini tadi yang kita hitung. Nah, sama untuk yang ini sama yang bawahnya juga dikaliin, cari NP-nya, habis itu cari NJ. NJ-nya itu sama dengan frekuensinya, jadi sebenarnya ini konsepnya kan kayak tadi kan, NJ itu adalah total frekuensi dari interval lo. Nah, since ini kayak ini kan masih 0 doang kan, X0, jadi sama kayak frekuensinya si 0. Terus yang ini juga cuma X1 doang, makanya frekuensinya sama kayak X1. Nah, yang di sini udah mulai banyak karena ini penjumlahan dari frekuensi dari X2 sampai X6. Nah, terus di sini sama NJ minus NP kuadrat per NP. Sama juga kayak sebelumnya, kalian tinggal cari aja NJ minus NP dikurang terus dikuadratin dibagi sama NP-nya. Terus udah dapet tiga-tiganya, kalian jumlahin, dapet nih rata-ratanya 6,5799. Nah, terusnya K-nya di sini adalah 3 karena kita punya P-nya ada 3 kan, 1, 2, 3. Nah, terus di sini
cari si critical value-nya nih. Kayak biasa lo harus tahu K-1-nya berapa untuk nyari di ini ke bawah. Terus di sini kan tadi dia bilang signifikansinya 10%, berarti sisanya adalah 90% atau 0,9. Itu kalian bisa cari ke samping sini. Berarti yang kita cari di tabel adalah persilangan antara si 0,9 sama si 2 ini. Berarti 2 sama 0,9 mereka akan bersinggungan di 4,605. Nah, berarti itu adalah critical value kita. Nah, kita compare si critical value ini sama rata-rata kita yang ini. Nah, ternyata rata-rata yang kita hitung lebih besar daripada critical value yang kita dapat dari tabel. Berarti karena rata-rata kita lebih besar, maka H0 akan di reject. Ya kan, H0 rejected karena si rata-rata kita yang hasil perhitungan lebih besar daripada critical value. Oh ya, ini sorry, gue kemarin lupa tulis lagi untuk yang I sama intervalnya. Kalau misalkan kalian mau tambahin di sini tabelnya kayak I sama intervalnya juga bisa. Atau mungkin kita mau bareng-bareng tambahin supaya kalian tidak bertanya-tanya kenapa yang ini I dan intervalnya nggak ada gitu. Ini kan I-nya berarti I1, I2, dan I3. Nah, untuk intervalnya yang I ini kan berarti cuma si 0 doang kan. 0, yang ini dia cuma 1. Yang ini dia itu dari 2 sampai 6. 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jadi kurang lebih begini tabel lengkapnya. Ya, teknis banget ya. Nah, udah selesai untuk ASIS sekarang. Jadi itu tadi untuk soal 1 dia distribusi secara Poisson, terus soal 2 dia distribusi binomial, sama soal ketiga juga dia distribusi binomial. Nah, berarti kalian harus perhatiin yang ditanya distribusi apa supaya kalian tahu kalian harus pakai rumus PX yang mana. Kayak gitu. Ya, jadi udah selesai untuk ASIS 7 tentang selected input probability. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain bisa PC gue ya. Thank you.